Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh merasakan dunia ciptaan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, serta telinga kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Nats yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa-bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pasti kita tidak asing dengan istilah LDR. Bahkan ada sebuah lirik lagu yang mengatakan, jauh di mata namun dekat di hati, untuk menggambarkan situasi LDR tersebut. Makna yang tersirat merupakan cukup dalam, yaitu walaupun tidak bertemu karena terhalang jarak, tetapi masih tetap teringat di dalam hati. Lalu untuk mengatasi situasi itu, maka kita menggunakan teknologi yang hampir semua orang pasti menggunakannya, yaitu handphone yang menjadi alat bagi setiap orang bisa berkomunikasi. Tetapi tidak hanya itu, akses internet juga mempermudah kita dengan menawarkan berbagai macam fitur-fitur sosial media. Dan kini, jarak bukan lagi menjadi sebuah alasan, karena kita bisa kapan saja berkomunikasi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudahan ini justru menimbulkan dampak negatif, yaitu membuat kita semakin jauh dari orang-orang sekitar kita. Atau istilahnya, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu jugalah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau kita membacanya dari ayat yang ke-13, kita bisa melihat di mana bangsa Israel rajin sekali beribadah kepada Allah dengan pujian syukur yang luar biasa keluar dari dalam mulutnya. Namun itu semua hanya formalitas saja dan tidak berkenan di dalam hati mereka. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-14 ini, Allah menegur bangsa Israel. Padahal, ibadah merupakan sebuah pertemuan antara manusia dengan Allah yang disertai dengan ucapan syukur, doa, serta rasa hormat kagum kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pelaku firman-Nya dan juga melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar hanya di mulut saja. Akhirnya Tuhan menegur bangsa Israel dengan menghilangkan hikmat-hikmat dari orang yang berhikmat. Artinya, Tuhan menutup akses bagi setiap bangsa Israel untuk bertemu dengannya melalui pengetahuan yang mereka miliki mengenai Allah. Tuhan juga menghilangkan kearifan-kearifan dari apa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Seperti itu jugalah yang akan diberikan Tuhan kepada kita jika kita merasa bahwa kita lebih hebat dan lebih bisa melakukan segala sesuatunya. Namun kita tidak sadar bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Maka Tuhan akan murka kepada kita. Kemajuan teknologi ini diciptakan oleh manusia. Namun di balik semua itu, ada Tuhan yang berkarya dengan memberikan kecerdasan, dengan memberikan kebijaksanaan
kepada manusia melalui akal pikiran. Janganlah kita berlarut dalam kecanggihan zaman yang kita ciptakan dan kita rakit sendiri, sehingga zaman itu menarik kita jauh daripada Tuhan. Tuhan dekat di mulut kita, namun jauh di dalam hati kita. Oleh karena itu, pergunakanlah hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan dengan tulus hati dan tidak hanya di mulut saja. Karena Tuhan akan memperhitungkan semuanya dan Tuhan akan menambahkan lebih daripada apa yang kita miliki. Amin. Demikian firman Tuhan.